di Sulawesi Selatan dan di Kalimantan Selatan. Tolong ini dijadikan perhatian khusus sehingga angka penyebarannya bisa kita tekan lebih turun lagi. Di Sulawesi Selatan dan juga di Kalimantan Selatan, kita berikan bantuan alat untuk menambah kemampuan tes PCR. Kemudian juga kita melihat ada sejumlah kasus yang terjadi di daerah, itu kemampuan untuk tracing-nya perlu ditingkatkan. Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa dalam Prime Talk Tajam Dalam bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia menembus angka lebih dari 41.000 kasus. Penambahan kasus itu pun perlu menjadi perhatian karena tercapai dalam waktu hanya 10 hari sejak kasus COVID-19 melampaui angka 30.000 kasus. Fokus penanganan COVID-19 secara nasional juga kini mulai dialihkan dari Jakarta ke epicentrum baru. Presiden Jokowi bahkan meminta kepada tim gugus tugas dan jajaran kementerian, Polri hingga TNI untuk berkonsentrasi terkait penanganan penyebaran COVID-19 khususnya di daerah-daerah yang penyebarannya masih tinggi dan diantaranya adalah 2 provinsi yang berada di luar Pulau Jawa yaitu Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Kita lihat bagaimana kurva ataupun laju penyebaran di Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu provinsi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak secara nasional, di mana laju kurva penyebaran COVID-19 apabila kita lihat sekitar 10 hari terakhir memang masih belum menunjukkan angka penurunan dengan data yang fluktuatif, namun setiap harinya menunjukkan angka peningkatan atau bertambahnya kasus. Kita lihat di tanggal 8 Juni ada 110 kasus, kemudian meningkat di 9 Juni dan 10 Juni sehingga sampai ke angka 180 sampai dan 189 kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 dan kemudian setelah itu datanya fluktuatif 141, 58, 125 kemudian dan juga 133, 101 di 15 Juni dan di 16 Juni 175 kasus baru dan di tanggal 17 Juni atau hari ini adalah 84 kasus baru yang terkonfirmasi positif di Sulawesi Selatan sehingga total kasus di Sulawesi Selatan adalah 3.200 kasus. Dan pemirsa, di Sulawesi Selatan sendiri ada sejumlah wilayah yang menjadi pusat penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan, di antaranya Kota Makassar, Kabupaten Goa, Maros, dan juga di Luwu Timur. Kita lihat peta penyebaran ataupun wilayah-wilayah yang disebut sebagai wilayah yang memiliki risiko tinggi penyebaran COVID-19. Sementara itu ada juga sejumlah klaster yang disebut sebagai klaster penyebaran COVID-19. Ada klaster Goa, klaster Lapas Wanita, klaster Temboro, klaster Wing Air, dan klaster Magetan, serta klaster Kapurung. Sementara itu untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Makassar sendiri sudah dilakukan dalam beberapa perpanjangan ataupun beberapa jilid mulai dari 24 April hingga 7 Mei yang kemudian diperpanjang hingga 21 Mei 2020 dan setelah itu belum ada kemudian pembicaraan mengenai PSBB jilid 3 yang sampai saat ini masih dalam wacana. Ya, dari Sulawesi Selatan kita akan bergeser ke Kalimantan Selatan karena sama dengan Sulawesi Selatan tren kenaikan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di provinsi ini masih meningkat. Kita lihat bersama laju penyebarannya dalam 10 hari terakhir. Ini kita lihat datanya memang masih fluktuatif, masih ada kecenderungan untuk terus meningkat. Bahkan di tanggal 16 Juni kemarin sempat menyentuh angka ataupun kasus 169 kasus baru terkonfirmasi positif. Sementara untuk hari ini adalah 86 kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga total di Kalimantan Selatan ada 2.208 kasus positif COVID-19 dan Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan ini menjadi provinsi yang selalu masuk dalam 5 provinsi penyumbang kasus harian terbanyak dalam data yang kerap disampaikan oleh gugus tugas COVID-19. Sementara itu data dari Kemenkes mencatat ada 6 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang masuk kategori resiko tinggi penyebaran COVID-19. Kita lihat bersama penyebarannya ada di Kota Banjarmasin, kemudian Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kota Baru,
Sementara ada juga sejumlah klaster penyebaran COVID-19 seperti klaster pasar di Banjarmasin, klaster Goa yang berisi daftar jemaah yang mengikuti acara Ijtima Ulama di Goa, Sulawesi Selatan, klaster Antasari, kawasan penyebaran baru dari klaster Goa, klaster Ulin 1 yang merupakan pasien COVID-19 pertama di Kalimantan Selatan akibat bepergian keluar daerah, yang termasuk dalam klaster ini adalah anggota keluarga dari pasien Ulin 1. Dan juga ada klaster Pekapuran, kawasan penyebaran baru dari klaster Goa. Dan kita lihat untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sendiri di Banjarmasin sudah tidak lagi diperpanjang pelaksanaannya karena sudah berakhir di tanggal 31 Mei kemarin. Sementara di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru juga PSBB sudah berakhir karena telah diterapkan dari tanggal 16 Mei hingga 29 Mei kemarin. Ya, pemirsa, untuk membahas bagaimana sebetulnya kondisi penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, kita akan langsung berbincang dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gubernur, apabila kita melihat dari data penyebaran kasus COVID-19 selama 10 hari terakhir ini, datanya masih fluktuatif, trennya masih meningkat, bahkan kasus di Sulawesi Selatan ini mencapai lebih dari 3.000 kasus. Apa yang menjadi faktor penyebab penyebaran kasus masih belum bisa dikendalikan? Sebenarnya pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kita sudah melakukan upaya secara maksimal dengan intervensi tentu dalam upaya menekan penularan COVID-19. Seperti misalnya physical distancing ya, selama ini hampir 2 bulan kita bekerja dari rumah, terus kita sosialisasi melakukan kampanye penggunaan masker, dan termasuk juga program Duta Covid. Program ini ya tentu hasil daripada sinergi Forkopimda Provinsi. Tapi yang pasti saya ingin sampaikan bahwa peningkatan yang terjadi ini salah satunya adanya penambahan lab yang ada di Sulawesi Selatan. Yang dulunya hanya 3, tetapi sekarang kita sudah punya 7 lab dan semuanya sudah beroperasi. Nah, tetapi memang satu hal kita terus mengingatkan kepada masyarakat untuk patuh dan betul-betul disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan benar. Khususnya di Kota Makassar sebagai epicentrum. Baik, karena Pak Gubernur, jujur saja dengan adanya pelonggaran di Sulawesi Selatan ini betul-betul menjadi salah satu penyebab saya kira. Oke. Apabila ada kemudian berpandangan pelonggaran menjadi salah satu penyebab penularan masih terus terjadi, apakah nantinya akan ada evaluasi, artinya kemudian menerapkan kembali PSBB atau bagaimana Pak Gubernur? Bukan evaluasi Mbak, tetapi yang paling penting sekarang masyarakat ya bukan lagi new life ya, new normal, tetapi saya melihat masyarakat itu hidup kembali normal. Oleh karena itu ini terus terang kita sangat mencoba mengkaji apa langkah yang harus kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah dengan melakukan agresif testing, contact tracing, dan edukasi secara masif kepada masyarakat. Saya kira hanya ini yang bisa kita lakukan untuk terus menekan kasus pertumbuhan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Pak Gubernur, mengenai agresif testing sendiri, saat ini kemampuan pengujian spesimen di Sulawesi Selatan ataupun mungkin khususnya di Kota Makassar seperti apa? Jadi dari 3 lab menjadi 7 lab ya, kapasitas pertama kita itu hanya 300. Sekarang kita sudah bisa 1.000 spesimen per hari. Jadi saya kira ini juga salah satu pemicu. Dan memang kita harus terus aja mencari orang-orang yang berpotensi menularkan. Saya kira memang hasil kajian daripada teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, bahwa ini peaknya nanti itu di akhir Juni.
ya kalau kita terus melakukan masif testing. Oke, Pak Gubernur, apabila kita lihat dari beberapa informasi ataupun kabar yang kita lihat di Sulawesi Selatan, ada banyak kemudian sejumlah aksi yang sifatnya provokatif seperti itu, penjemputan paksa jenazah COVID-19, adanya kemudian penolakan rapid test itu sendiri, ataupun hoax terkait COVID-19 yang juga menyebar. Apa tindakan tegas yang dilakukan? Jadi kami bersama seluruh Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan terus bersinergi ya dalam setiap kebijakan yang kita ambil. Oleh karena itu kita juga menggunakan aparat untuk mencari para provokator ya yang menghambat dalam penanganan COVID di Sulawesi Selatan ini. Kita sudah menangkap para oknum-oknum yang mengambil jenazah secara paksa dan buktinya beberapa hari belakangan ini tidak terjadi lagi pengambilan paksa jenazah. Jadi memang ada kelompok-kelompok yang menamakan diri kelompok untuk itu menjemput paksa jenazah itu. Oke, untuk penanganan alhamdulillah, Mbak Putri. Ya. Ya, Pak Gubernur, untuk penanganan COVID-19 sendiri, bagaimana sebetulnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten agar kemudian sama-sama memiliki plan yang sama ataupun seragam untuk penanganan COVID-19 sendiri? Jadi kata kunci dalam penanganan dan menghadapi COVID-19 ini adalah sinergitas, kolaborasi, serta solidaritas antara semua unsur dan elemen. Karena saya yakin pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu kita harus terus bersama-sama menyamakan langkah guna kuda dapat melalui pandemi ini. Dan kami di Provinsi Sulawesi Selatan bersama kabupaten kota terus mendorong sinergi. Salah satu bukti adalah program Duta Covid itu. Jadi seluruh yang terkonfirmasi positif di daerah, terutama yang OTG dan ODP, itu semua kita tarik ke Makassar. Ya, kita isolasi di Makassar, ya kita buatkan program. Ya alhamdulillah saya kira tingkat yang sehat itu terus meningkat. Oke. Baik. Jadi Pak ini Gubernur, upaya-upaya yang sudah kita lakukan. ya, Pak Gubernur, Presiden bahkan di awal Juni ataupun sekitar tanggal 4 Juni mengatakan harus ada perhatian khusus dari gugus tugas, jajaran kementerian, Polri hingga TNI untuk terkait penanganan penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah-wilayah dengan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Salah satu yang disebutkan adalah Sulawesi Selatan. Bagaimana kemudian perintah dari Presiden ini diterjemahkan oleh pemerintah provinsi? Ya, jadi saya kira wujud daripada instruksi Presiden itu kita tambah lab kita. Jadi jangan lihat kenaikan kasus per hari, tetapi bagaimana kurvanya ini tertekan turun ya. Jadi saya kira apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka terus memburu ya hasil tracing kontak kita untuk menemukan orang-orang yang berpotensi menularkan. Makanya lab kita tingkatkan kapasitasnya, terus tracing kontak terus kita lakukan. Nah, edukasi pun secara masif kita lakukan. Jadi inilah saya kira upaya yang kita lakukan di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Baik, Pak Gubernur, kita akan lanjutkan kembali perbincangan usai jeda dan kita juga nanti akan berbincang bersama Dekan FKM Universitas Hasanuddin, Bapak Aminuddin Syam. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kita masih menyoroti bagaimana penyebaran COVID-19 khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Masih bergabung bersama kami Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Abdullah. Dan setelah itu juga telah bergabung bersama kami Dekan FKM Universitas Hasanuddin, Bapak Aminuddin Syam. Selamat malam Pak Aminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Aminuddin, tadi dikatakan oleh Pak Gubernur adanya penambahan pengujian spesimen sehingga diharapkan pengujian menjadi lebih agresif. Apakah dengan pengujian yang ada saat ini sudah bisa menggambarkan kurva penyebaran COVID-19? Artinya apakah puncak penyebaran COVID-19 sudah terjadi di Sulawesi Selatan? Berdasarkan perhitungan epidemiologis, diperkirakan itu puncak sekitar mungkin akhir Juni.
atau mungkin awal Juli. Yang pasti bahwa pemerintah Provinsi Selatan dengan begitu intens sekali melakukan testing sehingga sangat sangat memungkinkan kita untuk mendapatkan kasus. Kita bisa membandingkan dengan daerah-daerah yang jumlah kasus sedikit. Sesungguhnya mungkin secara epidemiologis itu memang kelihatan sedikit, tapi itu banyak yang tidak didapatkan kasusnya. Kenapa? Karena jumlah testingnya sangat sedikit. Di Sulawesi Selatan itu sudah cukup luar biasa. Tadi saya ini baru pulang dari kampus, itu kita melakukan testing untuk seluruh tenaga pendidikan di UNHAS. Kurang lebih 4.000. Dan dengan demikian, jika itu diperbanyak, maka tentu kemungkinan untuk mendapatkan kasus itu lebih besar. Oleh karena itu, jangan heran kalau di Sulawesi Selatan setiap hari kelihatan meningkat. Itu disebabkan karena adanya agresivitas daripada Pemda dan Pemprov untuk melakukan testing di semua lini, di pasar, di kampus, di seluruh lini. Jadi itu menyebabkan sehingga kasus kelihatan meningkat. Tapi kalau kita mau membandingkan dengan angka kesan biasanya tes pada direct, maka per tanggal 7 Juni itu angka di 5,2%. Tetapi pada tanggal 14 itu sudah turun menjadi 4,5%. Artinya apa? Bahwa meskipun banyak itu disebutkan bahwa jumlah orang meninggal itu tidak terlalu banyak. Dari sisi epidemiologi, dari segi arti dan juga Arnotnya sendiri Sulawesi Selatan, apakah saat ini sudah cukup menjadi modal untuk menerapkan era kenormalan baru ataupun adaptasi kebiasaan baru menurut Anda, Pak Aminuddin? Ya, saya kira perlu dibantu terus. Saya belum bisa menggaransi bahwa ini kita bisa mengambil keputusan untuk itu. Tapi saya kira dalam 1-2 minggu ini kita bisa melihat trennya. Karena baru sekitar beberapa minggu ini betul-betul kelihatan sekali kerja-kerja teman-teman di semua lini. Dan bahkan kalau tidak salah itu tes untuk seluruh tenaga kesehatan, baik yang di laboratorium maupun di rumah sakit itu sangat intens sekali untuk melakukan testing di semua lini. Okay. Jadi puskesmas di masyarakat saja ini itu sudah setiap hari mulai dari pagi sampai sore melakukan testing di semua lini. Oke, baik. Baik Pak Aminuddin, kita kembali terlebih dahulu ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, tadi Pak Aminuddin mengatakan mengenai puncak penyebaran COVID-19 diperkirakan akan mencapai puncaknya di akhir Juni. Jadi artinya masih ada 3 minggu ke depan ataupun 2 minggu ke depan untuk kemudian menangani COVID-19. Apakah ada strategi khusus ataupun upaya yang akan lebih detail dilakukan oleh Pemprov? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan kapasitas lab yang kita miliki, ini tentu harus dibarengi dengan tracing kontak lebih masif lagi, ya. Dan tentu juga dibarengi dengan edukasi secara masif. Nah, kami terus mendorong di gugus tugas untuk bersinergi dengan kabupaten kota untuk terus mencari orang-orang yang berpotensi menularkan. Nah, kita bisa lihat dari kenaikan kasus setiap hari, ya, kita bisa lihat betapa kencang tracing kontak kita lakukan. Dan saya meyakini bahwa kalau kita terus melakukan tracing secara cepat, ya, dan terukur, insya Allah dugaan, ya, analisa dari teman-teman dari FKM bahwa puncak pandemi itu akan kita capai pada bulan Juni. Oke.
Oke. Untuk dari masyarakatnya sendiri, bagaimana kemudian dari pemerintah ataupun dari Pemprov menegaskan ataupun meningkatkan kedisiplinan dari warganya untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah ada berbagai macam pelonggaran seperti pusat perbelanjaan yang sudah kembali dibuka, aktivitas kantor juga sudah mulai kembali dilakukan. Nah, ini bagaimana kemudian terus-menerus meminta ataupun sosialisasi kepada warga mengenai disiplin menerapkan protokol kesehatan? Nah, itulah yang selama ini kita lakukan, baik tingkat provinsi, kabupaten kota, di kota, kabupaten, mulai dari tingkat camat, lurah, ya RT RW, dusun, kepala desa. Ini terus kita kampanyekan untuk menjaga diri masing-masing. Karena jujur saja selama vaksin, obat kita belum temukan, selama itu protokol COVID, protokol kesehatan secara ketat harus kita lakukan. Oleh karena itu kita tiada hari tanpa melakukan kampanye, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, ini terus kita lakukan. Terus yang kedua, masjid kita sudah mulai buka. Kita sudah berkeliling melihat masjid-masjid, semuanya sudah dilengkapi dengan dukungan untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Hand sanitizer, tempat cuci tangan, bahkan kami sudah membantu masker. Jadi bagi yang datang tanpa masker itu kita berikan masker. Jadi saya kira salah satu kata kunci dalam memutus rantai penularan COVID-19 ini, di samping kita lakukan tracing kontak secara masif, testing secara masif, edukasi secara masif, juga kita berharap kesadaran masyarakat, kepatuhan, dan disiplin masyarakat juga ini harus sangat menentukan. Baik, Pak Gubernur dan juga Pak Aminuddin, kita akan kembali melanjutkan perbincangan usai jeda. Kita akan membahas mengenai bagaimana sebetulnya kondisi fasilitas kesehatan terutama di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani pandemi COVID-19 kali ini. Kita akan berdiskusi mengenai hal ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Aminuddin, apabila kita lihat dari pernyataan Pak Gubernur juga tadi sudah mengatakan bahwa saat ini pengujian spesimen sudah dilakukan secara lebih meningkat ataupun agresif, adanya tracing kontak, kemudian ada pemetaan daerah yang beresiko tinggi, kemudian juga ada pemetaan klaster penyebaran. Tapi bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 artinya? Ya, secara teoritis sesungguhnya untuk menahan laju penularan itu adalah kontak tracing dan isolasi. Nah, ada satu poin yang penting di Sulsel yang perlu saya kira dicontoh adalah adanya wisata COVID namanya. Jadi Pak Gubernur menggunakan hotel sebagai tempat isolasi. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa karena kalau mereka diisolasi di rumah sakit itu mereka mungkin stresnya itu bisa lebih tinggi. Tapi karena dia di hotel dan itu selalu diberikan edukasi sehingga itu bisa memungkinkan untuk mempercepat proses kesembuhan. Saya melihat bahwa untuk rumah sakit itu belum masih memungkinkan untuk menampung penderita jika terjadi ledakan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa dengan adanya hotel yang disiapkan oleh Pemda, saya kira itu yang sangat membuat tidak kelihatan jumlah penderita di rumah sakit, tetapi lebih banyak di hotel. Kenapa? Karena itu memang cepat sekali proses pelayanannya di situ juga akan baik karena tidak pernah bersentuhan dengan virus yang begitu banyak. Kalau rumah sakit kan bukan hanya virus corona, banyak virus-virus yang lain. Nah, itu saya kira salah satu hal yang kreasi dari Pemprov yang cenderung untuk menyebabkan sehingga angka kesembuhan itu semakin bagus. Nah, tadi itu kalau tidak salah tanggal 14 itu 4,5% orang yang meninggal dan yang pada tanggal 7 itu masih ada 5,2. Artinya apa? Bahwa pelayanan kesehatan itu semakin baik. Ya, saya kira itu Mbak Fitri. Baik, Pak Gubernur, mengenai fasilitas kesehatan sendiri di Sulawesi Selatan, bagaimana kemudian kondisinya saat ini terutama di tengah menghadapi pandemi COVID-19 dan tadi dikatakan puncak dari penyebaran masih akan terjadi sampai akhir Juni nanti? Jadi dari awal kasus COVID masuk ke Sulawesi Selatan,
langkah kita adalah pertama menyiapkan rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun rujukan utama. Jadi kita pisah. Khusus untuk rujukan utama itu terutama pasien-pasien yang ada komorbid, ya. Jadi ada penyakit penyerta. Sedangkan rumah sakit rujukan itu yang tidak ada penyakit penyerta. Termasuk kami menyiapkan rumah sakit milik provinsi, ya. Kalau tidak salah sekitar 550 tempat tidur, ya, semuanya. Dan ya yang kita syukuri walaupun kasus terus naik, tetapi rumah sakit tetap stabil, ya. Dan angka yang sehat juga semakin meningkat. Jadi untuk fasilitas kesehatan insya Allah kita sudah mempersiapkan dengan baik, Mbak. Termasuk seluruh rumah sakit memiliki ventilator, baik untuk ICU maupun non-ICU. Oke, bagaimana bentuk dukungan dari gugus tugas pusat sendiri? Apakah kemudian bantuan pengujian spesimen sudah diterima oleh Pemprov? Ya, kami sementara Kepala BPBD sekarang lagi ada di Jakarta untuk mengurus itu, ya. Tapi insya Allah kalau ini tiba akan semakin memperkuat testing kita, terutama untuk PCR. Oke. Selain itu, bagaimana kemudian dari pihak Pemprov juga merangkul tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk kemudian sama-sama mengedukasi warga mengenai disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan? Jadi kami hampir setiap pekan mengumpulkan tokoh-tokoh agama, alim ulama, organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam, tokoh-tokoh pendidik. Itu bersama Ketua Harian Gugus Tugas, bersama Bapak Panglima, Bapak Kapolda, Wakapolda, Kasdam. Itu tak henti-hentinya kita terus berkoordinasi. Bahkan kita bersama-sama terus melakukan sosialisasi, melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat, terutama menghadapi COVID-19 ini. Ya tentu kita tidak bisa menganggap enteng persoalan ini, sehingga bagaimana aktivitas ekonomi sekarang ini bisa berjalan, aktivitas ibadah tetap kita laksanakan, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, oleh karena itu kami dari gugus tugas maupun dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota terus menyiapkan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang mendukung protokol kesehatan itu. Oke. Jadi Pak Gubernur itu tadi kita sudah melakukan seluruh upaya. Ya, seluruh upaya terutama kemudian merangkul tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Dan berbicara mengenai masyarakat, ini bagaimana juga dari Pemprov upayanya untuk meyakinkan masyarakat ataupun mereka yang ada di klaster penyebaran. Karena saat ini kan sudah ada pemetaan ya klaster-klaster di Sulawesi Selatan, di antaranya ada klaster Goa. Nah ini bagaimana kemudian juga meyakinkan masyarakat ataupun bagian dari klaster ini untuk aktif ataupun proaktif memeriksakan diri, mendaftarkan diri dalam rapid test ataupun tes PCR. Ini bagaimana cara dari Pemprov? Inilah yang kita selalu himbau, ya, dan sampaikan baik ke pemerintah kota maupun kabupaten, ya, bahwa struktur pemerintahan mulai dari atas sampai bawah, ya, camat, lurah, RT RW, ini kalau semua ikut bersinergi untuk bersama-sama memutus rantai penularan ini, saya kira kita tidak butuh waktu lama, ya. Dan kita bisa lihat kalau RT RW-nya care, ya, ini saya kira semuanya bisa dengan mudah kita lakukan, termasuk untuk tracing kontak. Kita memanfaatkan RT RW, ya. Ya, demikian juga bagaimana melakukan sosialisasi tanpa henti, melakukan edukasi tanpa henti, bahwa pandemi COVID-19 ini adalah virus yang sangat berbahaya, tentu kita harus melindungi diri masing-masing. Nah, oleh karena itu, satu-satunya cara adalah kita terus masifkan edukasi, terus juga testing kita terus lakukan secara masif, ya.
tracing kontak juga terus kita lakukan. Nah, mudah-mudahan upaya-upaya ini bisa seiring terus bisa menekan kasus di Sulawesi Selatan. Ya, kita harapkan upaya-upaya ini terus ketat dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 terutama di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Abdullah dan juga sudah bergabung tadi Bapak Aminuddin Syam, Dekan FKM Unhas telah berbincang bersama kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak. Dan selain di Sulawesi Selatan, pemirsa Provinsi Kalimantan Selatan juga menjadi sorotan perhatian karena kasus penyebaran COVID-19-nya dinilai masih tinggi. Dan kita akan berbincang mengenai kondisi di Kalimantan sendiri nanti usai jeda bersama pakar kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Husaini. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, di tengah tingginya kurva COVID-19, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meresmikan kampung tangguh di sejumlah wilayah kabupaten kota. Ratusan kampung tangguh ini didirikan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur didampingi Forkompimda setempat mengunjungi salah satu kampung tangguh yang berada di kawasan Jalan Batu Benawa, Banjarmasin. Menurut Syahbirin, keberadaan kampung tangguh ini merupakan program Pemprov Kalimantan Selatan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Karena itu partisipasi aktif masyarakat dibutuhkan guna mencegah penyebaran COVID-19. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19, jumlah kasus baru di Kalimantan Selatan per hari ini bertambah sebanyak 86 kasus sehingga total kasus di provinsi tersebut menjadi 2.208 kasus. Dari jumlah itu 333 diantaranya telah sembuh dan 141 lainnya meninggal dunia. Dan marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran masing-masing. Untuk itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pemirsa, kita akan berbincang mengenai kondisi penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan dengan Profesor Husaini, pakar kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat ULM Kalimantan Selatan. Selamat malam, Profesor Husaini. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Prof, mengenai penyebaran jumlah penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan yang dinilai fluktuatif, namun trennya kemudian meningkat sehingga kemudian kasusnya total mencapai 2.000 lebih. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Baik, Mbak. Yang pertama ya, kita dari akademisi selalu mendorong satuan tugas COVID-19 baik di Provinsi Kalimantan Selatan maupun kabupaten kota untuk lebih masif, ekstensif melakukan tracing, tracking, dan tes massal, baik itu rapid test maupun PCR test. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, Kalimantan Selatan ini kan daerah terbuka. Baik udara, laut, darat, dia berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Nah, yang ketiga, Mbak, kami mengamati adalah kepatuhan masyarakat. Ini umum saja ya. Ini bervariasi. Tentu ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Mengapa mereka tidak patuh? Tentu banyak faktor. Nah, taruh saja 99,9% masyarakat kita ini yang sehat. Nah, dulunya sejak bulan Maret, April, saya itu berharap betul bahwa COVID-19 ini adalah musuh bersama. Sehingga kampanye besar-besaran menjadikan virus corona COVID-19 ini musuh bersama. Saya belum melihat di daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, tentang kampanye besar-besaran ini. Nah, saya bayangkan kalau kayak pilkada pemilihan presiden, barangkali karena ini hidup dan mati masyarakat, mestinya mungkin meriahnya, bombastisnya, menciptakan patriotik dan heroik di masyarakat itu, barangkali banner spanduknya bertebaran. Masih terasa kurang di Kalimantan Selatan, seperti itu ya? Iya. Betul, ya, tapi betul, tadi Mbak. mengenai poin yang pertama, Prof, poin yang pertama mengenai tracing dan juga pengujian spesimen, apakah kemampuan pengujian spesimen ataupun tracing kontak di Kalimantan Selatan saat ini masih belum memadai menurut Anda? Belum, Mbak, karena kan pemerintah pusat ya mendorong sekurang-kurangnya 1% sampai 1,5% dari jumlah penduduk di satu wilayah terdampak. Nah,
Ini yang belum masih mungkin 0,5% belum nyampe barangkali di Banjarmasin. Nah, bagaimana kita mau mengendalikan, mau memutus kalau kita tidak tahu di hulunya, di bawahnya, dasarnya berapa sesungguhnya kasus yang ada di Kalimantan Selatan ini. Makanya AR-nya, attack rate-nya selalu naik terus itu, Mbak. Tidak apa-apa, ini adalah pekerjaan. Memang cara untuk memutusnya harus mengetahui berapa sesungguhnya targetnya 1-1,5% yang dites. Baik. Prof, artinya bagaimana sebetulnya kajian yang dilakukan oleh akademisi ataupun epidemiolog untuk menjadikan basis dari kebijakan yang diambil oleh Pemprov Kalimantan Selatan? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Profesor Husaini. Bagaimana sebetulnya Pemprov Kalimantan Selatan ini memanfaatkan kajian-kajian yang dilakukan oleh epidemiolog dalam dijadikan basis pengambilan kebijakan untuk penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan? Iya, memang ada beberapa ya kajian kita atau tulisan saya gitu di berbagai media yang diambil ya sebagian. Tapi pada prinsipnya begini, Mbak, khusus di Kalimantan Selatan, boleh juga di daerah lain. Diciptakan sebanyak-banyaknya sesegera mungkin super leader atau duta penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Gandeng semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas, dan lain-lain, akademisi, sebanyak-banyaknya, semasif mungkin bersamaan dengan tracer yang secara masif. Bersinergi, kata kuncinya adalah bersinergi sebanyak-banyaknya dengan masyarakat. Karena ini kan adanya di masyarakat hulunya yang 99,9% masyarakat sehat ini yang mestinya kita ajak bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini menjadi perang semesta. Oleh karena itu, elit maupun stakeholder yang berkepentingan yang menjadi panglima perang turun ke masyarakat bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Begitu barangkali, Mbak. Baik, ya, kita harapkan berarti sinergitas yang solid dalam memerangi ataupun menangani COVID-19 sehingga diharapkan dapat menekan laju penyebaran. Baik, terima kasih Profesor Husaini, pakar kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan telah berbincang bersama kami dalam Prime Talk yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.